Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya ingin melaporkan beberapa hal perkembangan penanganan pandemi COVID-19 khususnya di wilayah Jawa Bali. Dalam kesempatan hari ini saya perlu menyampaikan bahwa tujuan dan arah kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 hingga hari ini tetap dipegang secara konsisten. Namun strategi dan manajemen lapangan harus dinamis, menyesuaikan permasalahan dan tantangan yang ada. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai sesuatu yang sering berubah-ubah. Justru itulah yang harus sama-sama kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Dalam ratas hari ini, Presiden mengingatkan kami semua para pembantunya agar terus menerapkan prinsip kehati-hatian akibat lonjakan kenaikan kasus ini. Untuk itu, pemerintah hari ini terus memonitor jumlah pergerakan kasus konfirmasi secara harian. Selain itu, pemerintah juga melihat beragam aspek seperti angka keterisian rumah sakit, jumlah vaksinasi di daerah. Hal ini dimaksud agar langkah cepat dan terukur yang selalu diminta oleh Presiden dapat benar-benar dilakukan dengan baik, dan bila hal ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kondisi yang semakin memburuk, kita bisa mengambil langkah-langkah yang cepat dan terukur. Segala langkah yang disiapkan tentunya penuh dengan perhitungan, berdasarkan data-data lapangan, bermasukan dari berbagai ahli di bidangnya. Kami mendiskusikan dengan beberapa epidemiolog terkenal kita dari Universitas Indonesia, dari Gajah Mada, UGM, dari Airlangga, dan juga dokter-dokter asosiasi 5 asosiasi dokter. Sehingga keputusan yang diambil itu dalam proses pengambilan keputusan itu benar-benar kita beranjak dari data dan keadaan di lapangan. Data yang kami himpun dari berbagai sumber menjelaskan bahwa sebenarnya tingkat rawat inap Omikron di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Israel, Afrika Selatan maupun di Inggris sepertiga kali lebih rendah dari Delta. Namun jumlah rawat inap di negara tersebut jauh lebih tinggi dikarenakan jumlah kasus di negara tersebut meningkat hingga lebih dari 3 kali yang dibandingkan dengan Delta. Dari data tersebut kami mencoba menganalisa bahwa jumlah rawat inap rumah sakit Indonesia dapat lebih tinggi dari Delta apabila kasus harian meningkat lebih dari 3 kali. Seperti tahun lalu kita lihat hampir 56.000, bisa saja nanti 3 kali dari itu bila kita tidak berhati-hati. Namun hingga saat ini kami masih memperkirakan angka tersebut kecil kemungkinan terjadi. Karena berbagi simulasi model yang kami susun dengan para pakar, angka ini masih jauh dan kita tidak perlu khawatir mengenai berlebihan, tetapi kita tetap super waspada. Hari ini kasus konfirmasi per tanggal 30 Januari 2022 masih berada di angka 1/5, saya ulangi di angka 1/5 dari puncak Delta pada Juli tahun lalu. Selain itu jumlah yang rawat di rumah sakit Indonesia saat ini masih sangat cukup aman, yakni 1/10 dari puncak Delta. Estimasi kami lakukan sebagai langkah mitigasi apabila terjadi keganasan dari Omikron ini. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan fasilitas kesehatan yang sangat memadai, jauh lebih bagus dari tahun yang lalu. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, hari ini pula saya sampaikan bahwa kasus COVID-19 di Jawa Bali terus meningkat, namun terdapat juga penurunan kasus harian dalam 7 hari terakhir ini. Dan ini juga seperti anomali yang kami lihat. Meski kami akan terus mengamati perkembangan dalam 1 minggu ke depan, saat ini kasus konfirmasi masih didominasi oleh Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Namun dalam beberapa hari terakhir, kasus konfirmasi juga mulai terdeteksi dan naik cukup signifikan di provinsi lain di Jawa Bali. Saat ini juga positivity rate sudah berada di atas standar WHO, yaitu 5%. Hal tersebut didorong oleh positivity rate PCR test yang telah mencapai 24%. Jumlah orang diperiksa dan dites secara harian juga meningkat cukup signifikan dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Ini saya kira kerja keras TNI Polri dan BIN yang perlu kita apresiasi. Untuk itu pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat
agar tidak perlu takut untuk segera melakukan pemeriksaan tes antigen maupun PCR apabila merasakan gejala flu dan batuk. Hal ini dilakukan semata-mata untuk dapat segera mengetahui kondisi pasien dan melakukan perawatan sehingga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, kasus kematian harian di Jawa Bali juga meningkat yang didorong oleh Provinsi DKI Jakarta. Sementara wilayah lain di Jawa Bali masih dalam keadaan yang cukup rendah. Berdasarkan data yang kami temukan dari 27, saya ulangi ya, 27 pasien yang mengalami gejala berat atau sedang, 59% diantaranya memiliki komorbid. Jadi saya minta teman-teman yang punya komorbid hati-hati. 30% lansia. Ya, 30% lansia. Jadi yang sudah umur-umur seperti saya itu supaya super hati-hati. Dan 63% belum vaksin lengkap. Jadi Anda yang belum divaksin, Anda menjadi sasaran cukup hebat dari Omikron ini. Jadi kalau ada terjadi sama saudara-saudara yang tidak patuh pada ini, saya pikir Anda sendiri harus bertanggung jawab mengenai itu terhadap diri sendiri. Selain itu, sebagian besar kematian disebabkan oleh penyakit bawaan atau komorbid atau lansia dan juga yang belum divaksin lengkap. Jadi Anda yang belum divaksin lengkap itu mempunyai peluang juga untuk untuk dapat mengalami hal yang sangat tidak baik. Untuk itu pemerintah terus meminta kepada masyarakat yang belum melengkapi vaksin agar dapat melengkapinya. Yang sudah mendapat tiket booster juga segera mendatangi gerai-gerai vaksin yang telah disiapkan oleh pemerintah. Kami juga mendapatkan data bahwa pengetatan pintu masuk berhasil menahan laju masuknya Omikron ke Indonesia. Namun perlu ada perubahan strategi seiring dengan lebih tingginya kasus akibat transmisi lokal. Untuk itu pemerintah mengubah aturan karantina 7 hari menjadi 5 hari. Dengan catatan bahwa WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia wajib vaksin lengkap. Bagi WNI yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama, tetap harus menjalani karantina 7 hari. Kebijakan ini diberlakukan mengingat sebagian besar varian PPLN adalah Omikron, dan berbagai riset telah menunjukkan bahwa inkubasi dari varian ini berada di sekitar 3 hari. Langkah menurunkan hari karantina ini juga mempertimbangkan perlunya realokasi sumber daya yang kita miliki. Wisma yang tadinya digunakan untuk karantina PPLN akan disiapkan untuk isolasi terpusat. Kemudian seiring dengan kebutuhan isoter yang diprediksi meningkat untuk kasus konfirmasi positif OTG dan bergejala ringan. Teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, diharapkan pada karakteristik Omikron yang berbeda dengan Delta, strategi penanganan pandemi yang digunakan perlu juga dilakukan penyesuaian. Yang tadinya fokus pada menekan laju penularan menjadi fokus pada penekan rawat inap, rumah sakit, dan tingkat kematian. Untuk itu, strategi level PPKM juga perlu diubah. Pemerintah tetap menggunakan 6 indikator menjadi standar WHO, tetapi akan memberikan bobot lebih besar dalam penentuan level kepada indikator rawat inap di rumah sakit. Langkah ini dilakukan salah satunya sebagai insentif kepada pemerintah daerah untuk mendorong pasien yang tidak bergejala atau OTG dan bergejala ringan untuk tidak masuk rumah sakit, sehingga asesmen levelnya juga berada di kondisi yang cukup baik. Selain itu, langkah juga menjaga upaya pemulihan ekonomi dengan tetap memastikan kapasitas kesehatan kita tetap dalam kondisi yang aman. Jadi kita membuat equilibrium yang bagus. Makanya telemedicine oleh Menteri Kesehatan itu benar-benar dibuka dengan baik. Pemerintah juga mengubah syarat indikator untuk masuk level 1 dan 2. Yang tadinya vaksinasi dosis pertama menjadi vaksinasi lengkap. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi vaksinasi dosis 2 di kabupaten kota yang masih tertinggal. Saat ini masih terdapat 22 kabupaten kota yang capaian vaksinasi dosis kedua umum di bawah 50% dan 29 kabupaten kota yang dosis kedua lansia yang masih di bawah 40%. Ketentuan ini berlaku mulai minggu depan, tetapi kami memberikan transisi selama 2 minggu untuk kabupaten kota untuk mencapai target yang sudah ditentukan di atas. Dengan menggunakan asesmen terbaru ini, perubahan level kabupaten kota dapat dilihat rinci pada Imendagri Jawa Bali akan diterbitkan hari ini. Teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, hari ini pemerintah juga menyampaikan bahwa akan membuka kembali pintu masuk internasional di Bali pada tanggal 4 Februari 2022. Hal ini dimaksud untuk menggencarkan ekonomi Bali yang sudah cukup terdampak akibat pandemi ini. Namun kami akan tetap melakukan pembukaan secara bertahap
bertingkat, dan berlanjut. Pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi PPLN non-PMI. Selain peraturan karantina, tetap mengikuti edaran surat edaran yang berlaku. Saat ini Bali juga menyediakan 2 opsi tambahan untuk karantina PPLN, yaitu karantina bubble, dimulai di 5 hotel terlebih dahulu dengan total 447 kamar, dan 6 kapal lift on board yang sudah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf. Masyarakat Indonesia saya cintai, saya banggakan, pandemi yang terjadi beberapa tahun belakangan ini telah mengingatkan kita akan peduli kepada sesama. Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersamalah menjadi satu-satunya cara. Hanya dengan membuang perasaan egois masing-masing kita dapat mampu mengatasi pandemi bersama-sama. Ini saya minta kita jangan salah menyalahkan. Kita harus kompak untuk menyelesaikan ini. Tetap rendah hati dan terus mengikuti anjuran yang dikeluarkan. Jangan merasa paling benar. Tadi saya sudah singgung di atas, rata-rata yang meninggal orang yang ada juga kebanyakan dan tidak divaksin. Di akhir ini saya izin mengucapkan juga selamat tahun baru Imlek 2022, tahun macan yang bersayap. Mudah-mudahan ini membawa kebahagiaan buat kita semua, kesehatan, kemakmuran bagi kita semua. Jadi buat teman-teman yang merayakannya itu, kita satu bangsa, satu negara, kita juga menyelamatin Anda. Mari kita terus berusaha dan berdoa, semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, serta kita dapat segera keluar dari badai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Saya persilakan Menteri Airlangga. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Menkes yang saya hormati, teman-teman media cetak elektronik, serta masyarakat yang saya hormati. Pertama, kasus di luar Jawa Bali, terlihat bahwa kasus harian memang sudah meningkat ke 499, dengan transmisi lokal sebanyak 496 dan kasus berdasar PPLN sekitar 3 orang, dan tingkat kematiannya per tanggal 30 Januari adalah 2 orang, dan kasus aktifnya adalah 3.326 dari 61.713 kasus aktif. Artinya proporsi kasus aktif di luar Jawa Bali adalah 5,4%. Namun kita harus juga waspada karena kita lihat dari kasus reproduksi efektif atau RT COVID-19 itu di Sumatera naik menjadi 1,02, di Kalimantan menjadi 1,01, Maluku 1,08, Provinsi Papua 1,05, Nusa Tenggara 1,03, dan Sulawesi 1. Dan ini sudah dilihat dari data di Kementerian Kesehatan, beberapa provinsi seperti Sumut, Kaltim, Sulet, Sulsel, Jayapura, itu sudah dilihat kasus Omikronnya sudah masuk dari transmisi lokal. Namun kalau kita ketahui bahwa dari tingkat bed occupancy rate di luar Jawa Bali ini bornya 7%, sedangkan secara nasional itu adalah 13,89%. Dan kalau untuk Sumut masih 5%, Kaltim 2%, Sulut 1%, Sulsel 1%, di Papua adalah tingkatnya 2%. Nah, kemudian kalau kita lihat ke depan, di luar Jawa Bali akan ada perpanjangan, yaitu tanggal 1 sampai dengan 14 Februari, berdasarkan level assessment pandemi, baik itu terkait dengan transmisi komunitas atau tingkat penularan, kasusnya, tingkat kematian, dan juga rawat inap, dan juga responsnya terkait dengan testing, tracing, dan treatment. Tentu masih memperhatikan vaksinasi dosis yang di bawah 50%, dan ini berterima kasih kepada TNI Polri bahwa Maluku sudah meningkat ke 67,7%, Papua Barat di 47,6%, namun Papua masih 27,4%. Seiring dengan di Jawa Bali, maka masa karantina PPLN juga tadi diusulkan dan diputuskan oleh Bapak Presiden juga untuk 5 hari bagi yang sudah divaksinasi 2 kali, dan 7 hari bagi WNI yang belum divaksinasi
lengkap, dan tentunya terkait dengan kebijakan isolasi mandiri, tadi diusulkan 5 hari untuk pasien tanpa gejala, dan khusus untuk Batam, Bintan, Karimun, itu PPLN akan masuk dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Satgas, kemudian juga SK Gubernur Riau tentang kawasan pariwisata bersama skema daripada travel bubble-nya, dan juga Dirjen Imigrasi tentang bebas visa kunjungan khusus wisata dalam rangka travel bubble di kawasan Batam, Bintan dari Singapura, dan tentunya dipersiapkan adanya ferry yang akan ditingkatkan jumlahnya menjadi 2 di awal bulan Februari, itu baik ke kawasan Nongsa maupun kawasan Lagoy, dan mungkin sesudah travel bubble yang diputuskan hari ini 5 hari, mereka bisa bergerak ke wilayah lain di Indonesia. Kemudian selanjutnya dari PPKM tanggal 1 sampai dengan 14 Februari nanti, jumlah kabupaten kotanya adalah menurun dari jumlah yang di level 1 ada 164 kabupaten kota, kemudian level 2 ada 219 kabupaten kota, dan level PPKM 3 itu ada 3 kabupaten kota, yaitu di Jayawijaya, Yapen, dan Kota Jayapura. Selanjutnya, Bapak Presiden juga memberi arahan agar dosis lanjutan atau booster di luar Jawa untuk ditingkatkan. Saat sekarang secara nasional, dosis ketiganya 2,3%, dan luar Jawa Bali sebesar 1,6%, dan ini yang tentu akan didorong agar luar Jawa Bali bisa seimbang dengan yang di Jawa Bali. Selanjutnya terkait dengan kebijakan perekonomian, tadi arahan Bapak Presiden agar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemulihan ekonomi, baik itu di sektor kesehatan, kemudian perlindungan sosial, dan dari sektor perekonomian, ini untuk terus didorong front loading di kuartal pertama ini. Regulasi terkait dengan PPNBM ini terus difinalisasi, dan mungkin dalam waktu dekat ini akan keluar, baik itu yang untuk sektor otomotif, kemudian sektor properti, maupun juga perlindungan sosial yang pembantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Nah, tentu kita juga perlu untuk meningkatkan serapan anggaran, karena ini tentu akan terkait dengan akan adanya Susenas di bulan Maret-April tahun ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muter-muter, Pak. Ya. Rekan-rekan sekalian, wartawan, Pak Menko Marinvest, Pak Menko Ekon yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan dari arahan dari Pak Menko, kami ingin sampaikan Bapak Ibu, yang pertama adalah bahwa kasus Omikron ini masih banyak ketidakpastiannya. Ya, di Amerika kita melihat bahwa mereka puncaknya sempat 800.000 per hari dibandingkan dengan Delta 250.000 per hari. Di Prancis kita lihat puncaknya sekarang masih terus naik di 360.000 kasus per hari dibandingkan dengan Delta 60.000 per hari. Negara yang mirip dengan kita, Brazil, sekarang juga masih naik di kisaran 190.000 per hari dibandingkan dengan puncaknya Delta 80.000 per hari. India sekarang 310-an ribu per hari dibandingkan Delta 380.000 per hari. Jepang 65.000 per hari, sedangkan Delta 25.000 per hari. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa penularannya ini tinggi sekali dan Indonesia pasti akan mengalami ini. Jadi kalau puncaknya kita dulu pernah 57.000 per hari, kita mesti siap-siap dan hati-hati dan waspada, tidak perlu kaget kalau melihat di negara-negara lain itu bisa 2 kali sampai 3 kali di atas puncak Delta. Kita masih belum tahu berapa puncaknya akan terjadi di Indonesia, yang perkiraan kami akan terjadi di akhir Februari.
Tapi tadi kami sudah sampaikan bahwa di negara-negara lain bisa 3 kali sampai 6 kali dibandingkan puncaknya Delta, di mana puncaknya Delta di Indonesia 57.000 kasus per hari. Ya, oleh karena itu, yang pertama kami minta, tolong tetap waspada, tolong tetap hati-hati. Kalau tidak perlu sekali berkerumun atau mobilitas, ya kita kurangi. Karena nanti dampaknya akan mudah tertular dan menularkan ke orang lain. Yang kedua yang kami sampaikan, memang datanya juga sekali lagi masih banyak yang belum kita ketahui secara pasti. Di Afrika Selatan jumlah yang masuk rumah sakit jauh di bawah Delta. Di Inggris jauh di bawah Delta. Di Amerika secara persentasi kasus aktif di bawah Delta. Tetapi secara nominal jumlah orang yang masuk rumah sakit lebih tinggi dari Delta. Di Prancis demikian juga. Secara persentasi di bawah Delta yang masuk rumah sakit, tapi secara nominal sudah sama dengan Delta dan kasusnya masih menaik. Jadi kembali lagi Bapak Ibu melihat kasus seperti ini, karena banyak ketidakpastiannya, lebih baik kita hati-hati, kita waspada, kita tidak usah jumawa, protokol kesehatan, hindari kerumunan, dan kalau bisa lakukan secara mobilitasnya di rumah lebih baik dilakukan di sana. Ya, karena kemungkinan kasusnya akan naik sampai akhir bulan. Nah, kemudian hal kedua yang kami ingin tekankan. Di rumah sakit kita sudah lihat, yang masuk di rumah sakit 85% lebih sudah sembuh. Ya. Yang kasusnya berat, sedang atau kritis yang membutuhkan oksigen itu sekitar 8%-an sampai 10%-an. Jadi 90% yang masuk rumah sakit di kita itu umumnya tanpa gejala sekitar 35 sampai 40% dan bergejala ringan itu sekitar 50%-an. Nah, Bapak Ibu, karena kita mengetahui nanti kenaikan kasusnya akan tinggi, sehingga pressure-nya akan tinggi juga masuk rumah sakit, dan kita lihat bahwa kesembuhannya tinggi untuk yang Omikron berbeda dengan Delta, kami menghimbau bahwa sebaiknya Bapak Ibu kalau OTG tidak usah dirawat di rumah sakit. Di rumah saja. Demikian juga kalau ringan itu artinya saturasinya tetap di atas 95%, di rumah saja. Ada batuk, pilek, demam sedikit, selama saturasi di atas 90% di rumah. Biarkan rumah sakit menjadi tempat di mana saudara-saudara kita yang parah, yang berat, yang sedang kritis, yang membutuhkan treatment oksigen dirawat di sana. Tapi untuk kita yang tanpa gejala dan ringan, kita di rumah. Ya, karena kemungkinan sembuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Delta. Jadi ini hal yang kedua saya sampaikan bahwa tingkat kesembuhannya jauh lebih tinggi dari Delta. Ini juga lebih ringan, sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau misalnya terkena tanpa gejala atau ada batuk, pilek sedikit, demam sedikit, tapi saturasinya masih di atas 94-95%, dirawat saja di rumah. Biar rumah sakit diberikan untuk orang-orang memang yang membutuhkannya. Nah, yang ketiga yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Kita yang sudah ada meninggal 5 orang positif Omikron. Itu 60% belum divaksin lengkap. Kita sudah melihat dari kasus yang sedang dan berat yang membutuhkan oksigen. 63% belum divaksin lengkap. Kebanyakan dari mereka lansia, dan kita identifikasi cukup mengejutkan jumlahnya yang anak-anak. Jadi berdasarkan fakta itu, hal ketiga kami ingin sampaikan Bapak Ibu, percepat vaksinasi. Terutama untuk lansia kita dan anak-anak kita. Lindungi mereka. Kewajiban kita untuk melindungi orang yang belum divaksinasi agar segera divaksinasi, terutama lansia dan anak-anak. Karena 60% yang meninggal itu belum vaksin lengkap, dan 63% yang masuk bergejala sedang dan berat membutuhkan oksigen itu belum divaksinasi lengkap. Tolong prioritas berikan vaksinasi ke yang belum menerima vaksinasi, terutama lansia dan anak-anak. Hal keempat yang kami ingin sampaikan bahwa kita sudah memastikan bahwa obat-obatan itu lengkap.
Kalau tanpa gejala, Bapak Ibu cukup dengan vitamin. Kalau ada gejala, bisa dengan obat anti panas, dan lewat telemedicine bisa juga membeli obat antivirus. Dan 5 organisasi profesi sudah menyarankan antivirus yang di-endorse oleh organisasi profesi, para ahli kedokteran, adalah Avigan atau Favipiravir dan Molnupiravir. Ini juga yang nanti akan kita berikan, dan kita sudah siapkan lebih dari 20 juta dosis. Tapi ini harus dengan resep, Bapak Ibu ya. Kalau yang antivirus harus dengan resep. Jadi Bapak Ibu tidak bisa beli sendiri dan sebaiknya jangan. Kalau Bapak Ibu beli nimbun di rumah, kasihan orang lain tidak dapat. Ya biarkan nanti kalau ada konsultasi dengan dokter atau telemedicine, kalau memang dibutuhkan obat-obatan antivirusnya, kita sudah siapkan lebih dari 20 juta dosis Favipiravir atau Avigan dan Molnupiravir. 2 itu obat antivirus yang disetujui oleh organisasi profesi. Ya, dan Bapak Ibu tidak usah khawatir karena jumlahnya cukup banyak. Kami harapkan mudah-mudahan dengan semua yang sudah kita lakukan tadi, dan pesan saya, waspada, tetap hati-hati, batasi mobilitas, jangan terlalu agresif bergerak kemana-mana. Hal yang kedua, kalau misalnya terkena itu OTG dan ringan atau saturasinya di atas 95%, tinggal ke rumah. Biar rumah sakit diisi oleh orang-orang yang memang membutuhkan oksigen, yaitu sedang, berat, dan kritis, atau orang-orang khusus komorbid, lansia, atau belum divaksinasi. Kemudian yang ketiga, percepat vaksinasi orang tua dan anak-anak kita yang belum divaksin, karena 60% yang meninggal belum divaksin atau belum vaksin lengkap, 63% yang sedang dan berat adalah belum divaksin atau divaksin lengkap, termasuk anak-anak. Kemudian yang keempat, obat-obatan, kita siap lebih dari 20 juta dosis untuk obat-obatan antivirus. Kalau tanpa gejala cukup dengan vitamin, tapi kalau misalnya ada gejala, kita siapkan lebih dari 20 juta dosis antivirus. Ini harus dengan resep, bisa dilakukan di dokter, beli di apotek, atau melalui telemedicine aplikasi. Dan yang sudah disetujui oleh organisasi profesi adalah antivirus Favipiravir atau Avigan dan Molnupiravir. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko dan Pak Menkes atas penjelasannya Bapak. Demikian Bapak. Cukup teman-teman media Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.